Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak kelas 7, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik semua, sehat semua, sehingga kita bisa bertemu pada kesempatan yang berbahagia ini di ruang virtual. Ibu doakan, semoga kalian semua selalu sehat walafiat. Anak-anak kelas 7, Ibu juga ingin mengucapkan selamat datang di SMP Negeri 10 Kota Tangerang. Selamat ya, kalian semua sudah bisa masuk ke Sekolah Negeri 10 Kota Tangerang. Baiklah anak-anak ibu yang pinter, yang cerdas, yang hebat, yang baik semuanya. Pada kesempatan di acara MPLS ini, Ibu ingin menjelaskan tentang tata tertib yang ada di sekolah kita ini. Nah, anak-anak, apa yang wajib dilakukan sebagai siswa-siswi SMP Negeri 10 Kota Tangerang? Yang pertama, memelihara, menjaga, dan menjunjung tinggi nama baik sekolah. Yang kedua, bersikap sopan santun terhadap semua guru, karyawan, dan semua siswa. Selanjutnya yang ketiga, memelihara seluruh sarana dan prasarana serta keamanan, kebersihan, keindahan lingkungan di sekolah. Keempat, mengikuti upacara bendera dan upacara lainnya yang ditentukan pihak sekolah. Kelima, melapor kepada guru piket jika terlambat. 6. Mematuhi peraturan dan tata tertib di sekolah. Ketujuh, menjaga dan memelihara kebersihan kelas, sekolah, dan lingkungan. Yang kedelapan, menggunakan kartu izin pada waktu jam belajar. Selanjutnya anak-anak, apa yang tidak boleh kalian lakukan? Perhatikan ya, poin-poin berikut ini. Pertama, membawa, menyimpan, dan menghisap rokok. Kedua, membawa atau mengedarkan dan mengkonsumsi minum keras atau obat-obatan terlarang, narkoba. Ketiga, membawa spidol, tip X, dan cat. Keempat, membawa dan mengadakan senjata tajam dan senjata api. Kelima, membawa gambar CD, VCD, DVD, kaset yang bersifat pornografi. Selanjutnya yang keenam, melakukan olahraga selain pelajaran olahraga saat jam belajar. Ketujuh, meninggalkan ruang kelas selama pembelajaran tanpa izin guru. Kedelapan, berpakaian tidak senonoh, bersolek, dan membawa perhiasan yang berlebihan. Selanjutnya yang kesembilan, berambut gondrong dan kuku panjang. 10. Mengadakan kegiatan lain yang mengganggu ketertiban belajar. 11. Mencoret-coret meja belajar, WC, tembok, pagar di sekolah maupun di luar sekolah. Yang ke-12, masuk atau keluar lingkungan sekolah dengan melompat pagar. Selanjutnya yang ke-13, makan dan minum di dalam kelas pada waktu istirahat. Ke-14,
membuang sampah sembarangan. Selanjutnya yang terakhir, ke-15, membawa, menitipkan handphone disita oleh sekolah, maka akan dikembalikan pada akhir semester berjalan. Paham kan apa yang telah Ibu jelaskan tadi? Nah, sekarang perhatikan, Ibu akan menjelaskan pakaian apa saja yang wajib dan boleh kalian gunakan selama di sekolah. Pertama, mengenakan seragam sekolah dan sepatu dengan rapi selama di lingkungan sekolah. Kedua, mengenakan pakaian seragam yang telah ditetapkan oleh sekolah. Ketiga, seragam celana laki-laki ukuran panjang sampai mata kaki. Keempat, seragam rok perempuan ukuran panjang sampai mata kaki. Selanjutnya yang kelima, seragam muslim wanita adalah kemeja lengan panjang, rok panjang dengan jilbab putih untuk hari Senin, Selasa, Rabu, dan Jumat. Jilbab warna biru untuk hari Kamis, dan jilbab coklat untuk hari Sabtu. Keenam, memakai pakaian seragam harian harus rapi, bersih, lengkap, dengan atribut. Ketujuh, mengenakan pakaian olahraga yang telah ditentukan oleh sekolah pada jam pelajaran olahraga. Selanjutnya yang kedelapan, sepatu warna hitam model warrior atau sejenisnya dan kaos kaki warna putih. Kesembilan, kaos kaki berwarna putih dipakai untuk hari Senin sampai Sabtu. Terakhir, 10, sabuk warna hitam dengan ukuran tebal 3 cm. Baik anak-anak, selanjutnya setiap kalian wajib mengetahui, memperhatikan, melaksanakan tata tertib sekolah seperti tercantum di bawah ini. Kehadiran di sekolah. 1. Masuk sekolah jam 6.30 setiap hari dan pulang jam 11.45 hari Senin dan Kamis. Jam 12.25 hari Selasa dan Rabu. Jam 11 hari Jumat. Kedua, setiap peserta didik telah tiba di sekolah selambat-lambatnya 5 menit sebelum bel berbunyi. Ketiga, peserta didik yang terlambat tidak diperbolehkan masuk ke kelas, kecuali setelah diberi izin oleh guru piket, surat izin masuk. Keempat, selama jam pelajaran berlangsung dan pergantian jam pelajaran dilarang berada di luar kelas. Kelima, pada waktu istirahat, peserta didik dilarang berada di dalam kelas. Keenam, setiap peserta didik wajib mengikuti pembacaan doa bersama yang dipimpin oleh salah seorang guru di lapangan. Ketujuh, setiap peserta didik wajib mengikuti upacara yang telah ditentukan. Kedelapan, setiap peserta didik wajib menjaga dan bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, dan kekeluargaan. 9. Jika ada jam pelajaran kosong, berhubung guru yang bersangkutan berhalangan hadir,
ketua kelas agar menghubungi. Yang ke-10, peserta didik yang meninggalkan pelajaran karena sesuatu hal harus meminta izin guru yang bersangkutan atau guru piket. 11. Setiap peserta didik diwajibkan mengikuti seluruh mata pelajaran sebagaimana mestinya pada tiap-tiap hari sekolah. Ke-12, setiap hari setelah pelajaran berakhir, peserta didik berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipimpin oleh ketua kelas. Bagaimana dengan absensi bagi siswa yang tidak masuk sekolah? A. Bagi peserta didik yang tidak masuk sekolah karena sakit, harus mengirimkan surat keterangan dokter. B. Bagi peserta didik yang tidak masuk karena alasan lain, harus mengirimkan surat keterangan dari orang tua atau wali murid. Yang C. Bagi peserta didik yang meninggalkan sekolah karena hal lain, harus memperoleh izin terlebih dahulu dari kepala sekolah atau guru piket, ditulis dalam buku penghubung. Yang D. Bagi peserta didik yang belum memberikan surat keterangan tidak masuk sekolah pada hari itu, setelah masuk sekolah harus memberikan surat keterangan dari orang tua atau wali murid. Selanjutnya, setiap peserta didik wajib membawa alat-alat perlengkapan pelajaran sesuai dengan jadwal pelajaran pada hari itu. Terus, kewajiban peserta didik di sekolah dan luar sekolah. Pertama, ikut memelihara ketertiban, keamanan, kebersihan, keindahan, dan kekeluargaan, serta menjaga nama baik sekolah dan menegakkan peraturan sekolah. Kewajiban selanjutnya, setiap peserta didik wajib menghormati, menghargai guru sebagai pendidik, pegawai sekolah, dan orang tua. Yang ketiga, peserta didik memelihara dan memupuk hubungan baik antara peserta didik dengan peserta didik yang lain. Dan juga dengan guru, dengan orang tua, dengan pegawai sekolah, bahkan dengan sekolah lain. Yang keempat, setiap peserta didik wajib mengikuti kegiatan sekolah, baik yang bersifat ke dalam maupun keluar. Kelima, pakaian seragam yang harus dipakai hari Senin dan Selasa, pakaian putih, putih biru, berdasi dan topi, lengkap dengan atributnya. Hari Rabu, pakaian pramuka, lengkap dengan atributnya. Hari Kamis, pakaian batik, celana panjang, dan rok panjang warna hitam. Hari Jumat, pakaian muslim, celana dan rok panjang hitam kecuali non-muslim. Hari Sabtu, pengembangan diri atau ekskul, pakaian bebas dan rapi. Beberapa catatan yang harus kalian perhatikan. 1. Sepatu warrior.
atau NB, warna hitam putih. Kaos kaki putih, celana panjang, rok panjang. Kedua, ikat pinggang hitam yang berlogo SMP Negeri 10 Kota Tangerang. Khusus peserta didik putra, diameter celana bagian bawah berukuran tidak kurang dari 20 cm. Selanjutnya, pada jam pelajaran olahraga praktek, peserta didik wajib memakai pakaian olahraga yang telah ditentukan. Selanjutnya, setiap upacara bendera, peserta didik diwajibkan memakai seragam lengkap berikut dasi dan topi. Baik anak-anak, selanjutnya larangan-larangan apa saja yang harus kalian perhatikan. Pertama, setiap peserta didik dilarang meninggalkan sekolah tanpa seizin kepala sekolah atau guru piket. Yang kedua, setiap peserta didik dilarang memakai sandal. Ketiga, setiap peserta didik dilarang memakai sepatu selain yang telah ditentukan. Keempat, setiap peserta didik dilarang membawa uang dalam jumlah besar. Kelima, khusus peserta didik putra dilarang berambut gondrong dengan ketentuan rambut tidak melebihi telinga, mata, dan leher atau kerah baju, ataupun diberi warna atau pilok. Keenam, peserta didik putri dilarang memakai gelang atau perhiasan lainnya, berhias diri, atau bermake up. Ketujuh, peserta didik dilarang menimbulkan kegaduhan atau keributan di dalam atau di luar sekolah. Kedelapan, peserta didik dilarang membawa buku majalah dan gambar porno termasuk komik dan kaset, VCD yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran. 9. Peserta didik dilarang membawa atau menyimpan atau menghisap rokok, ganja, dan sejenisnya termasuk minuman keras. Ke-10, peserta didik dilarang membawa senjata tajam atau senjata api atau alat tajam lainnya yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran di sekolah. 11. Peserta didik dilarang membawa tip X atau spidol dan HP. 12. Dilarang membawa kendaraan bermotor. Terakhir, 13. Dilarang mengikut sertakan orang lain dalam menyelesaikan persoalan sekolah atau masalah sekolah, baik pribadi maupun instansi. Nah, anak-anak, sanksi apa sajakah jika kalian melanggar peraturan yang ada di sekolah? Peserta didik yang tidak mematuhi atau melanggar tata tertib SMP Negeri 10 Kota Tangerang yang telah ditetapkan ini akan dikenakan sanksi yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan. Adapun sanksi tersebut adalah 1. Peringatan teguran secara lisan kepada yang bersangkutan. Kedua, peringatan tertulis atau panggilan kepada orang tua atau wali peserta didik yang bersangkutan. Ketiga, skorsing siswa. Larangan untuk tidak sekolah dalam jangka waktu yang telah ditentukan untuk melakukan pembinaan orang tua. Keempat,
peserta didik yang berkelahi atau menimbulkan huru-hara baik secara pribadi atau membawa nama sekolah, dalam hal ini akan dikeluarkan dari sekolah setelah terlebih dahulu memanggil orang tuanya dan kemudian melaporkan kepada yang berwajib. Kelima, orang tua peserta didik yang telah dipanggil sampai dengan 3 kali karena perbuatan anaknya yang melanggar tata tertib sekolah tapi tidak ada perubahan, maka peserta didik tersebut akan kami serahkan kembali kepada orang tua atau dikeluarkan. Demikianlah tata tertib sekolah SMP Negeri 10 Kota Tangerang agar dapat dipahami dan dilaksanakan sebagai mestinya bagi seluruh siswa-siswi SMP Negeri 10 Kota Tangerang. Tata tertib ini harus dipatuhi. Bila melanggar tata tertib ini, akan dikenakan sanksi. Tata tertib ini akan dibagikan secara tertulis kepada kalian semua sebagai siswa-siswi SMP Negeri 10 Kota Tangerang dan diharapkan untuk dibaca dan dipegang oleh kalian dan tidak usah dikembalikan ke sekolah. Anak-anak, kalian diminta untuk mengisi surat pernyataan di bawah ini. Contohnya apa? Nama lengkap, tempat tanggal lahir, nomor induk siswa nasional, jenis kelamin, agama, dan lain-lain. Diharapkan untuk mengisi dengan jelas dan benar. Perhatikan ya surat pernyataan berikut, jangan sampai kalian melanggar. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa selama menjadi siswa-siswi SMP Negeri 10 Kota Tangerang, kamu akan belajar dengan tekun dan penuh semangat. Yang kedua, kamu akan menjaga nama baik sendiri, keluarga, dan sekolah. Yang ketiga, kamu sanggup mentaati, mematuhi peraturan tata tertib sekolah, mulai dari pelaksanaan masa bimbingan sekolah, kegiatan Wiyata Mandala, OSIS, ekstrakurikuler dari pertama masuk sekolah, dan seterusnya. Yang keempat, kamu wajib mengikuti pelajaran pendidikan agama. Apabila kamu tidak mentaati ketentuan yang telah ditetapkan oleh sekolah, kamu sanggup menerima sanksi, yaitu tidak diperkenankan mengikuti pelajaran selama jangka waktu tertentu. Yang kedua, dikembalikan kepada orang tua atau wali murid. Begitulah pernyataan yang akan kalian isi. Anak-anak, Ibu doakan semoga kalian diberikan kekuatan dan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Demikianlah anak-anak tata tertib yang ada di SMP Negeri 10 Kota Tangerang. Semoga semua bisa mematuhi dan mentaatinya. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.